ごめん。今日ジュノンくんち行くのやめた。猫の方が友達よりも大事なのね。もちろん。言うまでもない。どうでもいいけどスカート短くしてね。パンツ見えるぞ。見る？今日はスパイダーマンだよ。Halo semua, Trisna di sini. Selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan membahas film yang berbau dengan perkawaian dan kesenian. Karena no kawaii, no life. Oke, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan AirPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, langsung saja. Di sini gue akan membahas sebuah film Jepang berjudul You Are the Apple of My Eyes yang dirilis pada tahun 2018. Saja tanpa berlama-lama lagi, kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Oi, 急げよ。 Di awal kisah kita diperkenalkan dengan seorang murid SMA bernama Kosuke, yang dimana Kosuke merupakan murid barbar dan bandel. Ia memiliki seorang teman, ada Junon, yang dimana ia memiliki masalah dalam pengacengannya karena selalu ceng-ceng-ngaceng di segala situasi. Setelah itu ada Kasuki, yang dimana Kasuki mirip dengan Pinocchio. Kalau Pinocchio lagi berbohong, hidungnya panjang. Kasuki mimisan setiap kali berbohong. Dan kebandelan dari Kosuke langsung ditonjolkan berupa ia yang bodoh amat dengan aturan sekolah, padahal gurunya sudah memintanya untuk dicukur. Dan ada salah satu murid wanita bernama Utako, yang dimana Utako merupakan teman masa kecil dari Kosuke. Dan Utako suka pusi. Aku pun juga suka pusi. Kosuke selalu dihukum berupa belajar menghadap ke belakang kelas, sehingga gurunya yang prihatin karena mau sampai kapan Kosuke seperti itu, ia memindahkan Kosuke untuk duduk di depan murid terkawaii sekali plus pintar di sekolah bernama Hayase. Dan inilah film You Are the Apple of My Eye, atau dalam bahasa Indonesianya kalian bisa cari di Duolingo. Kosuke yang sedang asik berbicara dengan teman-temannya membuat Hayase terganggu karena mereka. Dan ketika pulang, mereka pun pulang bareng menaiki sepeda, dan itu lebih mengasyikkan. Mereka bertiga pun sering mampir ke sebuah toko Chinese food, dan di sana ada anak dari sepemilik kedai bernama Yohei yang kutu buku. Tapi ia tertarik dengan circle dari Kosuke, dan Kosuke menerima Yohei dengan senang hati. Dan Utako dan Hayase yang bareng, Hayase memberitahu ada anak pusi, yang membuat Utako langsung memprioritaskan hal itu. Sehingga Kosuke yang melihat Utako lagi bermain dengan anak pusi, Utako menggoda-goda Kosuke dengan wow. Tapi entah kenapa Kosuke tidak tergoda dan memilih pulang. Sungguh sikmamil sekali. Keluarga Kosuke pun menjalani bisnis tahu turun-temurun, dan ia di rumah langsung ket-ket neket tanpa selai benang yang menutupinya. Memang banget. Dan ibunya seakan be aja melihat hal itu, yang ternyata bapaknya juga sama. Memang baksa. Anjing, keluarga apa ini, cok? Bapak dan anak sama saja anjing, suka ket-ket anjing. Dan Kosuke juga memiliki ketertarikan di bidang kungfu. Bahkan kakek Sugiono dijadikan suhu olehnya. Setelah itu mereka berempat pun bersenang-senang menikmati libur sekolah mereka. Kalau di saat itu mereka cerita kalau mereka menyukai Hayase karena
kawaii sudah pasti. Dari Yohei yang melihatnya secara sembunyi-sembunyi dan si Kang Ceng-Ceng-Ngaceng bermain dengan sulingnya. Hingga di saat pelajaran dimulai, Hayase mengalami kesialan berupa ia yang lupa membawa bukunya. Dan ketika guru meminta bagi siapa yang tidak membawa buku untuk berdiri, Kosuke memberikan bukunya dan ia yang berdiri. Alhasil Kosuke dihukum berupa belajar menghadap tembok. Sehingga Hayase yang melihat buku Kosuke berisi coretan dengan kesenian tingkat tinggi. Tepat di saat itu gurunya memberitahu tentang apel di matanya atau apple of his eye. Aduh susah banget ngomong itu. Yang membuat Kosuke tertarik dan mencari artinya. Yang dimana arti kalimat itu berupa orang yang dicintai melebihi dari siapapun. Dan Hayase langsung membeli pulpen serta ia menghampiri Kosuke dengan cara menancapkan pulpen itu ke Kosuke. Mungkin ia tidak sudi menyentuh Kosuke, makanya ia pakai pulpen. Parah memang. Kalau di saat itu ia berterima kasih akan buku dari Kosuke serta bertanya akan Kosuke yang tidak belajar padahal mau ujian. Dan Kosuke merasa belajar tidak ada gunanya dan lebih bagus main kripto dan join Pepe Nolan. Yang membuat Hayase merasa tidak ada gunanya menceramahi Kosuke. Dan hal itu dilihat oleh Utako yang sepertinya Utako cemburu karena ia suka dengan Kosuke. Hingga keesokan harinya Kosuke pun masuk lebih pagi ke sekolah karena ia berlatih kungfu di aula. Dan ada murid dengan rambut cap meknya bernama Kento yang sangat pintar di bidang olahraga serta sparring 1 lawan 1. Tapi hasilnya Kosuke kalah karena ia belum masuk ke SMA Oya. Tapi di saat itu ia melihat Hayase dan ia juga menyukai Hayase. Dan ketika Kosuke ke kelas, kalau alasan Hayase lebih awal masuk karena ia tidak bisa belajar di rumah. Serta mereka berbincang berdua kalau Hayase yang tumbuh di keluarga dokter, ia juga ingin menjadi dokter. Tapi tiba-tiba Kento masuk, tapi ia beralasan tidak menguping, padahal menguping. Hayase pun terus membangunkan Kosuke yang tidur di kelas. Dan ketika pulang, Hayase menemui Kosuke lagi untuk memberikannya soal matematika serta buku untuk bisa menyelesaikan soalan itu. Sempat membuat Kosuke malas, tapi Hayase memberitahu kalau ia lebih suka melihat orang yang menang melawan dirinya sendiri. Walaupun Kosuke malas, tapi ia tetap mengerjakannya sehingga otaknya mudeng untuk pertama kalinya. Dan keesokan harinya ketika sampai, Hayase langsung meminta soalannya sehingga ia yang melihatnya dan banyak yang salah langsung meminta Kosuke untuk memperbaiki hal itu. Bahkan ketika istirahat, teman-teman mereka pada asik bermain sedangkan Kosuke ia sibuk dengan tes tersebut. Bahkan sampai malam hari ia terus berusaha mengerjakannya walaupun membuat kepalanya berasap. Dan ketika pembagian hasil ujian, Kosuke nilainya naik yang membuat Hayase senang akan hal itu dan akan mengajari Kosuke terus. Tapi Kosuke masih merasa belajar tidak ada gunanya. Hingga di saat Kosuke dan Kazuki sedang menonton pertandingan basket, bahkan ada cheerleadernya, Kazuki malah fokus ke Kento yang jago bermain basket. Yang membuat Kosuke bingung padahal ada cheerleader yang gemes-gemes kawaii di situ. Serta bertanya, Kazuki punya doi? Kazuki berkata tidak, tapi ia mimisan dalam arti punya. Dan karena Kazuki melihat Kento, membuat Kosuke merasa kalau yang disukai Kazuki adalah Kento. Kazuki geleng-geleng, tapi ia mimisan dalam arti ia suka Kento. Kenapa ngege gini anjir? Oh my lord. Kehidupan Kosuke pun dilakukan seperti biasa, ket-ket di rumah, membeli makanan di tempat Yohei dan latihan kungfu bareng Kento. Tapi tetap kalah. Namun ketika istirahat, mereka menceritakan tentang hantu dari Cina yang lagi viral. Dan karena Kosuke memberitahu ada arwah di tembok sekolah, membuat Hayase kepo dan merasa kalau perkataan Kosuke benar. Bahkan ia sampai dikerjai oleh Kosuke berupa mendengarkan suara arwah di tembok. Hingga di malam harinya, Kosuke menemani Hayase yang belajar di sekolah. Serta Kosuke menakut-nakuti Hayase akan arwah itu. Dan di saat
saat itu ia memberikan Hayase apel. Tapi karena belum dikupas, Hayase akan memakannya di rumah. Dan karena Kosuke melihat bulan purnama yang indah, membuat Hayase juga ikut larut dalam keindahan itu. Tapi tujuannya di sana belajar dan meminta Kosuke untuk belajar. Tapi karena Kosuke merasa ia sudah pintar, bahkan ia bisa melampaui Hayase, Hayase merasa itu 100% tidak mungkin. Alhasil Kosuke bertaruh kepadanya, barang siapa yang juara satu maka ia boleh mengatur gaya rambut. Jika Hayase menang maka ia ingin Kosuke botak, dan jika Kosuke yang menang maka ia meminta Hayase menggunakan rambut gaya ponytail. Dan dimulailah persaingan mereka untuk menjadi juara satu di sekolah. Dan hasilnya Hayase yang menang. Dan ketika mereka belajar bareng lagi di malam hari, hanya berduaan saja, Kosuke tiba-tiba pergi dari sana, berupa ia yang pergi ke tempat barbershop. Dan dimulailah momen botak dari Kosuke, sehingga Hayase yang melihat kebotakan dari Kosuke dibuat teracung malaka akan hal itu. Sehingga temannya juga terkejut karena Kosuke aja tidak mendengarkan kata guru untuk potong rambut. Ini kenapa sekarang botak? Tapi mereka semua langsung ke distract akan gaya rambut ponytail dari Hayase yang sangat kawaii anjing. Sehingga dari sana hati dari Kosuke ke Hayase benar-benar tak tertahankan lagi. Ia sudah benar-benar jatuh cinta kepada Hayase. Namun ketika ke kelas, tiba-tiba terdapat Satpol PP yang ingin menyidak mereka karena ada kasus pencurian yang membuat murid-murid merasa tidak terima karena kelas mereka seakan dituduh melakukan pencurian. Alhasil keadaan menjadi chaos di sana dan melempar tas ke mereka kalau uangnya tidak ada di kelas mereka. Alhasil mereka dihukum termasuk Hayase, yang membuat Hayase menangis karena untuk pertama kalinya ia dihukum seperti itu. Sehingga mereka semua menghibur Hayase kalau itu bukan suatu hal untuk dipertangiskan. Hari kelulusan pun tiba dan Hayase yang melakukan pidato di depan murid-murid. Namun ketika Utako bertanya siapa orang yang ingin dipacari oleh Hayase, dan Hayase memberitahunya ke Utako, dan kelulusan Kosuke berupa meluncurkan bijinya ke pohon. Hingga di saat ujian masuk universitas, tiba-tiba Hayase sakit perut. Namun ketika selesai, mereka semua pun bersenang-senang di pantai. Bahkan di saat itu mereka semua memberitahu impian mereka ke depannya. Dari Kazuki yang ingin menjadi pembuat game, Utako menjadi desainer mainan kucing, si Junon bekerja di hotel mancanegara, Yohei ia ingin melakukan studi di Amerika untuk mendapatkan gelar MBA, Kento menjadi atlet NBA atau pemain basket profesional. Hayase awalnya ingin dokter, tapi karena ia takut operasi, ia ingin menjadi seorang psikolog atau psikiater atau ya sejenis dokter kejiwaan lah. Dan terakhir untuk Kosuke, ia ingin menjadi orang yang hebat. Ia ingin merubah dunia walaupun sedikit. Dan ketika Kosuke kembali latihan kungfunya, ia mendapatkan telepon dan itu dari Hayase yang menangis. Seketika Kosuke dengan cepat pergi ke sana kalau Hayase menangis karena gagal ujian. Padahal ia sudah berusaha dari SMP tapi tetap gagal. Alhasil Kosuke memberikan sapu tangan, tapi karena kurang bajunya, ia jadikan usapan tangisan dari Hayase. Utako pun pergi ke Tokyo karena ia masuk universitas seni di sana. Yohei juga berangkat. Kento juga sama. Kazuki awalnya ingin bareng dengan Kento, tapi karena ia tidak jago di bidang olahraga, ia pun balik. Junon masuk universitas perhotelan dan Hayase ia pun masuk universitas lain yang bagus juga. Sehingga Kosuke mengantar Hayase pergi
pergi, tapi sebelum itu ia memberikannya sebuah hadiah berupa baju yang ia gambar bertulis "You are the apple of my eyes" dan meminta Hayase untuk mencari tahu artinya, tapi nanti. Dan mereka pun berpisah di sana, aka LDRan lah. Kosuke pun masuk universitas juga, walaupun ia tidak tahu mau jadi apa, bahkan tidak punya gambaran ia mau menjadi apa. Jadinya ia mengikuti banyak kegiatan kampus agar menemukan minat dan ketertarikannya di sana. Dan seni bela diri yang membuatnya tertarik. Bahkan di malam harinya ia teleponan dengan Hayase kalau Hayase tinggal bareng di sebuah kosan yang dimana ia ngekos bareng dengan Utako. Dan karena baterai HP-nya lowbat, ia yang ingin memberitahu akan fokus di bidang seni bela diri. Hal itu tidak tersampaikan karena HP-nya mati. Tapi Hayase tahu kalau Kosuke menggeluti bidang itu dan Hayase kurang suka akan hal itu. Tapi Utako suka serta cerita kalau dari dulu ia menyukai Kosuke. Tapi seiring berjalannya waktu, rasa sukanya berubah menjadi seperti saudara sendiri serta berharap ke Hayase bisa akrab dengan Kosuke. Lebih tepatnya itu menjalin hubungan serius berupa pacaran baru nikah. Dan ketika liburan tiba, Kosuke melakukan pertemuan dengan Hayase untuk jalan-jalan bersama. Dan dimulailah kencan mereka berdua. バクバク。リンゴの意味。 Tapi di saat itu Hayase bertanya apakah Kosuke benar-benar menyukainya, karena menurutnya ia tidak sama dengan apa yang dibayangkan oleh Kosuke, serta memberitahu ketidakistimewaannya ke Kosuke. Tapi Kosuke sudah pasti tidak peduli akan hal itu karena ia menyukai Hayase. Alhasil ia bertanya apa yang disukai Kosuke kepadanya. Jawabannya tidak ada alasannya, yang membuat Hayase kesal akan hal itu. Seketika membuat Kosuke merasa dirinya terente karena kekesalan dari Hayase, serta mereka menulis di lentera akan keinginan mereka, yang membuat Kosuke benar-benar khawatir akan pesan yang ditulis oleh Hayase dan tidak siap akan hal itu. Alhasil ia bertanya akan Kosuke itu orangnya seperti apa di mata Hayase. Sempat Hayase ingin memberitahunya, tapi karena Kosuke belum siap sama sekali dengan jawabannya karena takut terente, ia pun meminta Hayase untuk tidak memberitahunya karena ia ingin terus menyukai Hayase. Alhasil ia ingin membuat orang yang ia cinta terkesima akan perkembangannya, dan itu berupa adu mekanik di bidang pergelutan, serta ia meminta Hayase untuk datang menonton. Alhasil Hayase memberitahu ketidaksukaannya kalau ia tidak suka Kosuke bergelut yang tidak ada artinya seperti itu. Tapi karena Kosuke meyakinkan Hayase kalau pergelutan itu untuk menemukan jati diri, Hayase akan coba datang. Sampailah di hari pergelutan yang diadakan oleh Kosuke, dan lawannya adalah petarung taekwondo sabuk hitam lagi. Dan dengan kepedeannya pertarungan pun dimulai. Tapi belum aja ada beberapa menit, Kosuke langsung turu dibuatnya. Dan Hayase yang datang dan melihat Kosuke babak belur tak berdaya, benar-benar tidak habis pikir akan hal itu. Sehingga Kosuke yang melihat kedatangan Hayase, seketika seluruh kekuatannya meningkat drastis. Tapi endingnya sama saja, kalah. Yang membuat Hayase tidak kuat melihat tingkah dari Kosuke dan pergi dari sana. Hingga di saat selesai, Hayase langsung bertanya apakah menyenangkan dan apa yang Kosuke bisa ambil dari pertarungan itu. Dan karena jawabannya berupa mencari kesenangan, membuat Hayase benar-benar tidak bisa memahami Kosuke. Dan ia bingung harus memandang Kosuke yang mana, yang ia kenal dulu atau tukang gelut seperti tadi. Dan karena jawabannya kalau semua itu adalah dirinya, membuat Hayase mengcap Kosuke yang kekanak-kanakan. Seketika ego Kosuke meningkat kalau kekanak-kanakannya bisa terpukau dengan murid seperti Hayase dan terus mengejarnya. Alhasil Hayase bertanya bagaimana kalau mereka hentikan semua ini. Dan ego kembali digunakan oleh Kosuke berupa pergi
pergi dari sana. Sambil mengiyakan perkataan Hayase kalau ia bodoh dan kekanak-kanakan. Seketika ia tersadar dengan egonya yang telah merusak hubungannya, langsung berubah menjadi sad boy. Sehingga berita perenggangan dari Kosuke dan Hayase diketahui oleh sahabat-sahabatnya. Dan Yohei langsung mengambil kesempatan itu berupa pacaran dengan Hayase. Tapi itu berlangsung sampai 6 bulan saja. Lumayan lama sih itu daripada Kosuke tidak pacaran sama sekali anjir. Namun di suatu ketika gempa keras melanda dan pusatnya ada di tempat Hayase. Seketika ia ingin menelpon Hayase, tapi karena sinyal ini ngelek sinyal macam tai, ia pun berlari untuk mencari sinyal. Dan akhirnya ia berhasil menelpon Hayase kalau mereka sudah tidak berhubungan sampai 2 tahun lamanya. Kalau Hayase bertanya apakah Kosuke masih bergelut lagi, dan Kosuke sudah tidak melakukan hal itu lagi. Apalagi ketika Kosuke bertanya Hayase sudah punya pacar, Hayase menjawab kalau mungkin tidak ada orang yang mengejarku terus selain Kosuke. Alhasil Kosuke bertanya kenapa Hayase tidak mau pacaran dengannya, dan jawabannya ia tidak pede. Ia takut jika Kosuke mengetahui sosok aslinya dan Kosuke merasa tidak sesuai harapannya serta kecewa. Apalagi ia juga tidak tahu alasan Kosuke bergelut dan emosinya yang naik turun. Mungkin itu alasan ia tidak pacaran dengan Kosuke. Serta mereka berdua melihat bulan purnama yang terang sama percis waktu mereka SMA dulu. Serta momen Kosuke membotakkan dirinya sehingga Kosuke berkata kalau mereka di dunia lain atau di paralel lain pasti sedang berpacaran dan hidup bahagia, dan dunia mereka tidak berakhir seperti itu. Beberapa tahun berlalu, Kosuke masih belum tahu apa pandangannya ke depan, dan karena ia sempat membicarakan dunia paralel waktu teleponan dengan Hayase, langsung menulis cerita tersebut ke dalam sebuah tulisan. Bahkan ia menjadi seorang penulis web novel dan mendapatkan sponsor akan hal itu. Tapi di suatu ketika ia mendapatkan telepon, dan itu dari Hayase kalau ia memberitahu sesuatu, dan terlihat sebuah apel baju dengan bekas tinta biru hasil dari Hayase dan Kosuke yang sudah berdandan dihampiri oleh sahabatnya, yang dimana mereka semua sedang mendatangi pernikahan dari Hayase. Waduh, teman-teman mereka pun hampir meraih impian mereka. Kento menjadi atlet basket, Junon sudah bekerja di hotel mancanegara, Yohei lulus di Amerika dengan gelar MBA, Kazuki yang menjadi direktur karena aplikasi buatannya bersama dengan pacar orang India yang anjing. Utako berhasil di bidangnya berupa desainer kucing, dan Kosuke menjadi seorang penulis novel. Sampailah di acara pernikahan dan Hayase menikah dengan seorang pria yang what the fuck bro, Cibe. Mending si Kosuke anjing, kenapa Hayase seleranya om-om gini, tapi kayak om-om ini sih anjir. Seketika Kosuke benar-benar terkesima dengan kekawaian dari Hayase, tapi nyesek juga karena bukan ia yang ada di posisi itu. Aduh anjir. Sampailah di sesi foto, mereka ingin mencipok Hayase dan itu diperbolehkan oleh sang suami. Tapi syaratnya ciuman yang dilayangkan ke Hayase harus dilakukan dulu kepadanya. Seketika Kosuke langsung mencipok si suami tepat di mulutnya yang sangat-sangat gay anjing. Sehingga Hayase yang melihatnya dibuat tertawa serta teringat kenangan mereka dari awal film sampai saat ini. Bahkan jika kala itu Kosuke balik dan menyadari egonya serta meminta maaf ke Hayase, mereka akan berakhir happy ending. Tapi faktanya Kosuke malah mewek tanpa melakukan aksi apapun. Bahkan waktu Utako bertanya orang yang diajak pacaran, Hayase berkata kalau Kosuke menembaknya, ia akan sangat senang. Tulisan di lentera pun bertuliskan, "Baik, ayo kita pacaran." Walah anjir aja. Memang wah, udahlah cu. Dan Kosuke berkata kalau mulai sekarang ia akan selalu menjadi kekanak-kanakan. Dan Hayase memintanya untuk berjanji. Dan film You Are the Apple of My Eyes pun selesai. Anjir, endingnya kok nyesek gini anjing. Tapi tenang brother, tunggu si Hayase jadi janda. Selesai itu Anda bisa menikungnya. Oke brother, anjir.
Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film You Are the Apple of My Eyes. Film yang bagus cuy. Dan ya, film ini sebenarnya gue udah bahas tapi versi Taiwannya. Dan versi Taiwan lebih barbar ya, karena ada percolayan. Kalian bisa nonton versi itu. Dan untuk amanatnya, ego dikurangi. Kalau salah ngaku salah, karena hubungan itu harus dibangun berdua. Karena memang selalu ego itu menghancurkan sebuah hubungan gitu ya. Tapi kita harus bisa mengendalikannya. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya agar kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.